Hai teman-teman, kalau kita bicara tentang manajemen operasional atau gampangnya cara perusahaan bikin barang atau jasa, pasti ujung-ujungnya kita akan ketemu sama yang namanya Supply Chain Management, SCM, atau manajemen rantai pasokan. Kenapa? Karena operasi itu fokusnya di dapur perusahaan, sementara SCM itu seperti jembatan dan jalan raya yang menghubungkan dapur kita dengan pemasok bahan baku sampai ke meja makan konsumen. Intinya, operasi kita akan sia-sia kalau kita tidak bisa mengurusi SCM-nya. Mari kita bedah apa sih sebetulnya SCM itu. Gampangnya, supply chain itu rantai perusahaan yang terlibat dari hulu ke hilir. Contohnya dari petani kapas ke pabrik benang, lalu ke pabrik baju, dan selanjutnya ke toko retail, sampai ke kita yang membeli baju itu. Nah, itulah rantainya. Supply management atau SCM itu adalah seni mengurusi rantai ini. Gimana caranya kita membuat semua pihak ini dari si tukang kebun, si pabrik, si toko bisa bekerja sama secara klik dan efisien. Bahkan menurut salah satu ahli SCM terkemuka yaitu Chopra dan Mail menyatakan bahwa SCM adalah sebuah fungsi yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pemenuhan permintaan pelanggan. Nah, jadi fokusnya memang hanya satu, yaitu memenuhi permintaan kita sebagai konsumen. Nah, SCM ini nggak cuma mikir soal kirim barang loh, ada 3 hal yang harus diurus. Kita sebut saja sebagai 3 aliran kunci. Nah, yang pertama yaitu aliran produk. Ini yang paling jelas. Barang bergerak maju dari bahan mentah sampai ke tangan kita. Kalau alirannya lancar, produk kita akan cepat sampai. Kemudian yang kedua yaitu aliran informasi. Nah, ini yang paling penting. Data pesanan, prediksi permintaan, dan status pengiriman semuanya harus cepat sampai ke semua pihak. Nah, informasi yang telat bisa bikin kita salah stok. Kita butuh informasi 2 arah yang cepat. Kemudian yang ketiga yaitu aliran uang. Tentu saja uang yang kita bayarkan ke toko harus bisa mengalir balik ke pabrik dan pemasoknya dengan lancar. Semakin cepat uang itu balik, semakin sehat pula keuangan perusahaan. Nah, kalau dasarnya sudah kuat, kita bisa lanjut ke aksinya. Selanjutnya, rekan saya akan membahas langkah pertama SCM. Bagaimana kita merencanakan dengan akurat dan bagaimana cara kita belanja bahan baku dari pemasok. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan atau plan dan pengadaan atau source. Yang pertama, perencanaan atau plan. Tahap perencanaan dalam supply chain management berfungsi untuk memastikan seluruh kegiatan rantai pasok berjalan efektif dan efisien agar mampu memenuhi permintaan pelanggan. Ada 3 aspek dalam tahap ini. Yang pertama, peramalan permintaan. Peramalan permintaan merupakan proses memperkirakan jumlah produk atau jasa yang akan dibutuhkan oleh konsumen di masa yang akan datang. Tujuan utamanya adalah agar perusahaan dapat menyiapkan produksi, tenaga kerja, dan persediaan sesuai kebutuhan pasar. Peramalan dilakukan dengan menganalisis data historis, penjualan tren, dan tren pasar. Contohnya yaitu perusahaan minimum memprediksi permintaan akan meningkat saat musim panas sehingga menambah jumlah produksi untuk mengantisipasi lonjakan tersebut. Yang kedua, perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas bertujuan menentukan kemampuan perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa sesuai permintaan yang diperkirakan. Hal ini mencakup perencanaan jumlah mesin, tenaga kerja, fasilitas produksi, dan jam operasional yang dibutuhkan. Apa sih tujuannya? Yaitu tujuannya adalah mencapai keseimbangan antara kapasitas produksi dan permintaan pasar agar tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan kapasitas. Yang ketiga, penentuan inventaris strategis. Penentuan inventaris strategis adalah proses menemukan jumlah dan
lokasi penyimpangan persediaan optimal di seluruh jaringan rantai pasok. Tujuannya agar pasokan produk selalu bersedia tanpa menimbulkan biaya penyimpangan yang berlebihan. Contohnya, menetapkan stok pengamanan untuk menghindari kekurangan barang saat menjadi lonjakan permintaan atau keterlambatan pengiriman bahan baku. Topik yang kedua yaitu pengadaan atau source. Tahap pengadaan berfokus pada proses memperoleh bahan baku atau komponen dari pemasokan yang berkualitas untuk mendukung kelancaran produksi. Aspek pada pengadaan meliputi yang pertama, pemilihan dan evaluasi pemasok. Pada tahapan ini mencakup proses mencari, menilai, dan memilih pemasok terbaik berdasarkan kriteria seperti harga, kualitas produk, ketepatan waktu, serta kemampuan untuk menerima permintaan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan pemasok tetap konsisten dalam memberikan layanan dan produk yang sesuai standar. Yang kedua, negosiasi. Negosiasi dilakukan antara perusahaan dan pemasok untuk mencapai kesepakatan terbaik bagi kedua pihak. Hal-hal yang dinegosiasikan antara lain ada harga, jadwal pengiriman, metode pembayaran, serta barang atau jasa yang disepakati. Negosiasi yang efektif dapat menekankan biaya pengadaan dan memperkuat kerjasama jangka panjang. Dan yang terakhir, manajemen hubungan pemasok. Setelah pemasok dipilih, perusahaan harus menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan mereka. Manajemen hubungan pemasok bertujuan untuk membangun komunikasi yang terbuka, kerjasama yang saling menguntungkan, serta menyelesaikan masalah secara cepat. Hubungan yang baik akan meningkatkan keandalan pasokan dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh rantai pasok. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian make dan deliver. Make berarti proses produksi barang dari bahan mentah menjadi barang jadi. Tahap ini melibatkan kegiatan seperti pengolahan bahan baku, perakitan komponen, pengujian kualitas, dan penyimpanan sementara sebelum barang itu dijual. Contoh dari make yaitu pabrik roti. Membuat roti dari tepung, gula, dan telur menjadi produk yang siap dijual ke konsumen. 2. Pengertian deliver. Deliver adalah pengiriman atau distribusi barang dari produsen ke pelanggan. Tahap ini memastikan produk sampai ke tangan pelanggan dengan aman, cepat, dan sesuai dengan pesanan. Kegiatan dalam deliver meliputi 1. Pengemasan, 2. Penyimpanan di gudang, 3. Pengaturan transportasi, dan 4. Pengantaran ke pembeli. Contoh deliver. Setelah roti selesai dibuat, pabrik akan mengirim roti tersebut ke toko atau supermarket. Jadi, hubungan make dan deliver yaitu tanpa proses make, perusahaan tidak memiliki produk untuk dijual. Tanpa deliver, produk tidak akan sampai ke konsumen. Oleh karena itu, keduanya penting harus berjalan dengan lancar. Sekarang ini kita bakal lanjut bahas tentang strategi kunci dan teknologi di dalam supply chain management atau yang biasa kita sebut sebagai SCM. Oke, pertama-tama kita bakal bahas strategi efisiensi di dalam SCM. Di dalamnya itu salah satunya ada konsep JIT atau Just in Time. Nah, mengapa? Tujuannya adalah agar tidak ada terjadi penumpukan stok dan semua proses lebih hemat waktu dan biaya. Strategi lain yang sering digunakan adalah
strategi Lean Management. Dengan strategi ini, perusahaan bisa bekerja lebih cepat dan juga efisien. Selanjutnya, peran teknologi yang juga sangat penting di dalam SCM. Misalnya, sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang menghubungkan semua bagian perusahaan, baik dari produksi, logistik, hingga ke bagian keuangan, dalam satu sistem data yang terpadu. Ada juga sistem IoT dan Big Data yang membantu perusahaan melacak pergerakan barang secara real time, memprediksi gangguan rantai pasok, dan membantu mengambil keputusan dengan lebih cepat dan akurat. Nah, terakhir, ada konsep tentang reverse logistik, yaitu proses mengelola barang yang dikembalikan oleh pelanggan kepada kita. Proses ini penting untuk menjaga kepuasan pelanggan dan juga mendukung keberlanjutan suatu bisnis. Oke, jadi saya akan membahas 3 bagian dari supply chain management atau biasa disingkat dengan SCM. Nah, yang pertama ada manfaat, yang kedua tantangan, dan yang ketiga penutup. Nah, kita ke yang pertama dulu, yaitu apa manfaat dari Kongret. Jadi teman-teman, ada 2 manfaat dari Kongret. Yang pertama, ada yang dikatakan finansial atau biasa kita sebut biaya lebih rendah seperti transportasi dan penyimpanan. Tetapi teman-teman, labanya itu lebih tinggi. Nah, yang kedua itu ada yang disebut pelayanan seperti pengiriman cepat sehingga kepuasan pelanggan itu menjadi terus meningkat. Nah, kan kita sudah tahu apa manfaat, dan selanjutnya ada tantangan, yaitu tampilan sedikit kekhawatiran yang realistis seperti gangguan global atau biasa disebut bencana, terus kenaikan biaya bahan bakar, dan yang terakhir yaitu kebutuhan untuk SCM yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya kita ke poin yang terakhir, yaitu penutup. Nah, bagian ini juga penting, di mana kita merangkum pentingnya SCM, lalu kita bisa memberi call to action, misalnya seperti pentingnya integrasi antara departemen. Yang tidak kalah penting yaitu ucapan terima kasih.